وله بتلك البلد الطيبة وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا أما بعد يا رب أنت مقصودي ورضا المطلوب أعطنا محبتك ومعرفتك ورضاك والبركة إليك ولهذه الجماعة يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا دايم يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل الله عز وجل ينقذني من الأصراف الطاهرة لا أحمس به الباخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يتكي على شفاه قط وحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والعلم والتزكية والنفع والاتباع والعبادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Hadirin kiram yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, masyarakat, para syarifah, para asatid, lebih khusus yang dimuliakan Al-Ustaz Al-Haj Sibawahi LCMA, dan juga yang kita muliakan teman-teman guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan subuh berjamaah ini kita mendapatkan barokah, diampunkan dosa Allah pribadi, dosa-dosa pribadi dan abah mama kita yang masih hidup maupun yang telah wafat mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat uzma, syafaat yang terbesar dari Nabi Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sudah masuk Rabiul Awal, kita masih memperingati peringatan Maulid bersama Habib Ahmad Al-Habsyi. Kalau di Jakarta dulu di tempat Idham Khalid itu besok masuk Rajab hanya habis Maulid, dan kalau di Jakarta tuh penceramahnya sampai 10 penceramah, sampai di Depok, di Bogor, di mana. Kadang-kadang kita jadi penceramah bisa penceramahnya ke-9, sampai subuh di tempat. Jadi ulun pada akan dibayar itu bilanya lewat pada Maulid, kada mau Maulidan sudah habis. Padahal Rabiul Akhir orang kada ada lagi bermaulidan. Kita mengadakan maulid, itu gana berapa pahalanya, barokahnya gana. Kenapa? Karena waktu Rabiul Akhir ini orang kan lebih banyak memaulidan. Nabi itu kada tapi haul lagi. Datang Nabi ke kita, aman maulidannya banyak. Nabi ke sana, Nabi bahasa itu yang didatangi banyak saruannya. Maulid malam tadi di sini seperti datang Nabi Muhammad khusus dalam pandangan Nabi di Masjid Al-Munawwarah Pondok. Karena tidak mengadakan lagi habis sudah dia. Maka untung kita itu nambah Maulid ini. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin ya rabbal
Di dalam Maulid Al-Habsyi dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Sintut Dora. Apa kata beliau? Fatanaqalaha hadan nur min sulbi Adam wa Nuhi wa Ibrahim hatta awsalatu yadul ilmil qadim illa man khassathu bi takrimi abdil karim Abdillah bin Abdi Muttalib bil qadril azim. Pada ketika nur itu berpindah-pindah dari sulbi Nabi Adam, sulbi Nabi Nuh, sulbi Nabi Ibrahim, sampai kepada 124.000 Nabi. Makanya nur ini berpindah, anaknya di sulbi. Fatanaqalaha hadan nur min sulbi Adam wa Nuhi wa Ibrahim sampai 124.000 Nabi. 313 rasul, 4 rasul ulul ajmi, 1 jual umumnya, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada ketika Nabi Adam itu diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yang dilihat oleh Nabi Adam di surga adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daun-daunan, di pohon-pohonan, di dalam, di pintu, di taman surga nampak terbayang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata orang Wahabi, belum tentu Nabi Muhammad itu masuk surga. Ngarannya aja di dalam surga sudah. Pada akan belum tentu masuk surga. Ini orang tuh talalu ngang. Ngarannya aja di dalam. Pada akan belum tentu masuk surga. Nauzubillah. Ini biasanya orang liberal. Kalau kata Wahabi liberal. Karena bermaulidan ini harus goyang tektokan. Habis maulid goyang tektokan. Itu namanya liberal. Lalu Nabi Adam dia bertanya kepada Allah karena bingung melihat ada nama Muhammad. Ya Allah, ya Rahman huwa, siapa Muhammad ini? Dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi, laula kama khalaqtuka, kalau bukan karena ia Adam, siapa ya Allah? Engkau tidak akan kuciptakan. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Adam, engkau tidak akan pernah kuciptakan kalau bukan karena nama nang batulisakan bihiga la ilaha illallah itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Adam tuhalah Muhammad nila tuhalah. Berarti undani anu maja Nabi Muhammad itu berarti iya Tuhan. Bapak apabila dijahit di mana sih itu ini? Sekarang Muhammad itu di mana orangnya? Ujar Allah Ta'ala, masih dalam keadaan nur. Belum aku zahirkan kepada sadaqani. Makanya di dalam maulid dikatakan fama a'zamaha min minnatin takaramullahu biha alal bashar wa ma awsa'aha min ni'matin tasarasiruha fil bahri wal bahr. Nikmat yang paling besar untuk kita semua adalah suratan kamilatan zuhar fi haikalil mahmud. Dizahirkannya Nabi kepada sadaqani. Kurangnya Tuhan, tapi dijahirkannya terakhir, paling akhir Tuhan. Berarti udahnya anu majian. Lalu apabila dijahirkannya Nabi Muhammad, apabila Adam engkau berbuat kesalahan di dalam surga, melanggar aturanku, engkau akan aku keluarkan dari surga. Akhirnya Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Kalian sengaja. Karena ingin sayang kalau Nabi itu tidak dizahirkan kepada sadaqani, karena dia membawa barakah rahmatan lil alamin. Diharapkan umat-umat Nabi sebelumnya untuk masuk surga dulu sebelum umat Nabi Muhammad kita diberitakan. Hanya dalam maulid itu al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga itu diciptakan untuk Nabi Muhammad. Siapa yang memasukinya? Orang yang memasukinya adalah orang yang ketujuh membaca salawat. Orang yang ketujuh membaca salawat. Orang ini ada yang ketujuh salawat bid'ah. Makanya di ulun ada orang datang, ini bid'ah pemaulidan.
Bamaulidan bid'ah. Mudah-mudahan sih tinggal di mana aja kok bid'ah. Kami tinggal di Hasil Bakti Parak Terminal. Ujang baikam bid'ah tinggal di situ karena Nabi kan semua tinggal di situ. Jujur. Kalau ini bid'ah tinggal di Bontok, nama karena Nabi kan semua tinggal di Bontok. Dia tinggal di Arab aja. Kalau urusan bid'ah, makan apa aja waktu itu. Baris siang, Nabi kan semua makan baris siang, apalagi baris samban. Iwak papuyuk, makanya Nabi kan semua makan papuyuk, haruan, apalagi iwak lunduk, ada kawan, itu bid'ah harus ada urusan ini. Ini kan bid'ah. Namunnya ampun orang Islam kan kada mungkin bilanya orang kafir on off. Bilanya orang Islam kan syaratnya orang Islam punya al hayah wal maut. Ya kalau hidup dan mati. Tapi yang utama kita menghindarkan makanan yang haram adalah yang makanan orang Yahudi kafir adalah yang masuk jadi darah daging kayak minuman. Kalau ini kan ini belakangan mulai kan masuk. Kalau di Makkah ini mikrofon ada kalau ada bid'ah itu ada mikrofon berhari tapi maksa dipakai. Kayak apa orang bangunan di hotel-hotel anak umrah haji melayur beritaan bukan ada mikrofon. Bawa. Jadi kita derajat Nabi yang amat mulia, semua alam tak ada bandingnya. Tidaklah Allah jadikan dunia karena Nabi Muhammad yang dikasihinya, Nabi yang amat kasih umat. Ya Allah Muhammad, banyak-banyak kita baca shalawat, mohon syafaat hari kiamat. Nabi tidak sebut anak istrinya, malaikat kita yang dikhawatirkannya. Ummati mana dianya, mohon syafaat pada Tuhan. Itulah berkah. Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ulun mohon dengan pian innallaha ala kulli syai'in qadir, berbuat sakahandakmu, fa'alul lima yurid, sakahandak pian terserah pian. Sekarang ulun memohon pian, tolong lihatkan bagaimana Muhammad itu orangnya. Ulun hendak melihat nang kayak apa Muhammad itu orangnya. Apa kata Allah, wahai Adam, dampingkan ibu jarimu Adam. Didampingkan oleh Nabi Adam. Nampak gambar dan kelasinya Nabi Muhammad. Ketika disuruh ke ini, firman Allah kepada Nabi Adam, nampak gambar dan kelasinya Nabi Muhammad. Langsung Nabi Adam mengucuk dan digusukkan ke mata. Makanya disunahkan bagi umat Nabi Muhammad ketika kita mendengar azan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnah kita mengucapkan marhaban bi zikrillah ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ihfad inayya wa nawwir umma faqasadna an qalika apa basaruka yaum hadid. Azan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nak menggosok ke mata. Jar guru ulun Ki Haji Dr. Idam Khalid, ketua NU 25 tahun 5 periode, orang pendiri Raha Muntai. Azan yang pertama cukup diandak di sini sampai azan tuh habis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia makan aja. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bil hadaqatin ihfad inaya wa huma faqasama anka dita apa pasar yaum hadid. Kalau kada hafal marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Kalau kada hafal marhaban ya Rasulullah. Kalau kada hafal ya Rasulullah. Bila kada hafal juga baik mati. San apa juga. Tapi bediam di sini hanya gosok ke mata. Ajan kedua wa asyhadu anna Muhammadar
Ada orang ini lain. Asyhadu anna Muhammad. Langsung masuk. Ajan kedua ya pulang, masuk pulang. Jadi nang pertama tuh dirandam aja baca. Nang ajannya kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap mendengar azan. Tapi kita kadang-kadang memilih ajan di luar asar maghrib isya subuh. Nang rancak kita ini ajan adalah nang khusus Jumatan. Karena biar lagi haul, lagi ini, lagi WC, lagi ini, segala macam mana. Kau mendengarkan ajan. Oh, awas ajan mendengarkan bisa kali. Marhaban pada juga dengarkan. Memang kita orang kada mengitih azan. Tapi nang mengitih azan waktu pian Jumatan. Nang nyata ajan kedua, ajan pertama pian kada datang juga. Lambat ajan yang kedua pian datang. Pasti tatamu azan yang kedua bujur kada. Anyar pian baca seminggu sekali barang. Di dalam kitab Jauharul Mauhub, orang yang menggawe naka ini 1000 dosa diampuni, 1000 pahala diberikan, 1000 pangkat diberikan Allah, dan mata tidak bakalan kaul. Makanya nyarak mata ulun pemandang nyarak sampai ke sana tulisan kau baca, nyarak. Ada dokter apabila mata kaul makan warteg, ya guring aja subuh ada turun tuh, kayak kelinci. Kelinci kan guring, jadi kalau lihat disuruh makan warteg. Hebat suruhan daripada Nabi Muhammad daripada suruhan dokter. Dokter menyuruh cuci tangan, pakai hand sanitizer, tapi kita sudah bersih ketika kita berwudu masuk ke dalam masjid. Orang Islam adalah tempat orang yang bersih. An-nazafatu minal iman, bertuliskan di tempat wudu-wudu. Kebersihan sebagian dari iman. Itu adalah pendapat daripada ulama. Nang bujur adalah at-tahuru satrul iman. Kesucian daripada adalah sebagian dari iman. Orang Islam, orang kita beriman suci, zahir dan batin. Mandi wajib. Dari hadis besar, hadis kecil berwudu. Kalau orang non muslim dari Islam, inya bersih, kita bersih, inya bersih dua. Kita berkopiah, inya berkopiah dua. Ya kan? Berkopiah dua. Tapi sebutin inya kada mandi wajib, kita mandi wajib. Ahok berkopiah, kita berkopiah dua. Kita bersih, Ahok bersih dua. Tapi kita bersunat, Ahok kada bersunat. Nah, kemudian tahu. Jadi nang di situ tulisannya di wudu tuh hadis itu bukan hadis. Itu adalah perkataan ulama. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kalau kita at-tahuru satrul iman, kesucian sebagian dari iman. Suci. Ini bersih juga. Nah lalu dah nampak himung Nabi Adam alaihi salam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nur ini sampailah kepada Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qadril Azim, sampailah kepada Abdul Muttalib. Nur ini berpindah-pindah kepada Abdul Muttalib, kepada orang yang suci-suci, kepada rahim-rahim yang suci-suci, tak pernah berzina. Tak pernah berzina. Hari 40 malam kurang menangkap itu datang ke wadah dukun. Itu dukun tapi berkopiah. Kata dia ada tak wadah dukun. Alhamdulillah wadah dukun mati 4 deh. Ampihan kita bayu. Wadah dukun. Rumah dia lewati orang terus. Ini kan mati wadah orang sih ya. Pokoknya boleh dukun. Dah nawaitu syifa ibarakatil Mustafa. Nawaitu syifa bibarakatil awliya illahi ta'ala Syekhuna Zaini Abdul Ghani. Ya Allah, nawaitu syifa bibarakatil Mustafa, dengan niat obat berkah al-Mustafa, berkah al-Amin, berkah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nawaitu syifa bibarakatil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bibarakatil Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Nah, tawassul ini lebih nampak bagus. Al-Fatihah daripada dalam dukun. Itu ketiga doanya. Nah dipanggilnya jin juga. Ada orang mengatok rumah. Waalaikumsalam Ustaz, waalaikumsalam apa? Tolong bang dihandil bakti. Anu ulunnya anu ka rumah.
tangah 2 miliar. Waktu rumah itu dijual pada pahit-pahit, padahal kalau rumah itu 4 miliar, dijual rumah tangah 2 miliar. Betul tulisan di spanduk, dijual rumah 1,5 miliar lawan hantu-hantunya dari rumah. Betul rumahnya. Tolong bang rupiahakan nih rumah ulun nih. Wah bisa ya, bisa ya. Orang merupiah tuh cari banyak tukang rupiah di Banjar, cari bulannya. Merupiah mulai jam 12 malam sampai jam 4 subuh merupiah ada sing beringan lagi serumahan. Rumah ampian kepada merupiah. Ada ampi-ampi nama rupiahan nih. Kenapa kan dibaca. Jadi jatuh rumahnya kayak apa Ustadz ya? Kiai hantunya apa jin? Ini jinnya banyak-banyak di rumah ini 10 ikum. Oh banyaknya juga 10 ikum. Oh nah kayak apa ya? Sudah buka 9 ikum. 9 ikum sudah buka. Seikum lagi nih muncul banyak katanya mau toh mana bacakan ayat kursi Al-Baqarah macam-macam segala macam. Sekalinya berbulik lah 9 tuh. Jadi jangan untuk awalnya karena beka mau kamu bulik ya kamu nikah dengan aku kadua ini jadi 9 panas benar telinga kami ini ya kami ini jadi bulik mau ambil pimpinan kami ini kadinya tuli la ilaha illallah rupanya itu tuli wah ini tuli wah ini banyak mana kami jin tuli ini mendengar aja subuh karena kami sijitan yang kesinggung dengan cara bawa nanti banyak orang kesinggung biasanya dengan cara bawa orang kesinggung 3 hari meninggal. Rumah dia masjid azan kuliah kan jin tuli jinnya nang nya di kami hijin sini lu ada bangun naik nah dihimat ke masjid aja dah mix nyaringan Allahu Akbar itu jakanya ada anjing buka berbunyi setan buka anjing ada berbunyi toh munculnya tapi karena ada orang udah anjing belum pernah sekali ke Polda Kalimantan Selatan mengantar sesuatu pas azan maghrib situ ada anjing herder kalau gak ada hubungan polisi itu kok pokoknya anjing itu menang aja itu setan bukaan menang aja makanya aja harus nyari ada kawajian dulu barang ada kadang di kamu-kamu tuh aja mah bilang gamat benar di kampung Allahu Akbar Allahu Akbar jadi iblis ini kalau serius aja nih ini udah kada buka aja iblis aja nih baru muncul ada itu udah kami tuh kaum meninggal seminggu kada ada ajarnya korbannya di kampung tuh kada belatih aja kada ada nang lomba azan kada ada belatihnya si jin aja nih sorangan meninggal 80 tahun si jin tukang azan ya pak kada suruh belajar sekampungan adanya tukang azan sekalinya kada ada ajarnya sekampungan kada ada bisanya kore-korenya hampir kada ada meninggal di situ. Ada soalnya ada aja seikum anak SMA. Aku sudah belajar semalam di adik aja soalnya mah hayal Allahu Akbar hayal. Dia luput dulu. Jadi penting orang jadi aja itu. Ada orang jadi kaum orang Jakarta. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Jadi mik ini kadang-kadangnya Allah aja akbarnya ke belakang. Datang ke tuh masjid, nabi kemajian Allahnya aja akbarnya mana? Ada wani apa? Pintu hakku tuh ngarannya akbar lagi dari Allah. Kan macam-macam jadi apa apa. Kita lagi. Alhamdulillah subuh luar biasa. Hendak melihat orang tuh munafik kadanya di sembahyang subuh. Melihat orang tuh berusaha berdagang ini itu pandirnya pina lancar lihat di sembahyang subuhnya tanda orang munafik salah satu sembahyang subuh kalau pandirnya nyanyi subuhnya ada perai tapi pandir pembagus sepinya subuh ada di masjid lihat di sembahyang subuh maka syukur kita semua apalagi pikir subuhan belum subuh di sana jam 4 jam 3 bangun bila kada bangun di rumah hamok bila nyolong boleh berbacaan atau melelang seperhama jam 2 sampai subuh kada boleh lagi ulun hadangi sampai subuh sampai habis subuh penjel boleh bangun jam 12 20 menit lagi azan ke masjid aja guring kata masjid guring pulang asar ke masjid pulang guring aja dulu ya daripada bagus aja. Mudah-mudahan doakan amin. Amin. Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berkah amin. Kita habis pasti surat 6:30.
6:30 jam belajar. Ini tahu jam berapa kan? Kita pembacaan dia muntah semalam undang-undang dia muntah, alhamdulillah. 2 jam dah malam membaca, tambahin guru ya. Tambahin jawab isi amplopnya sama saya itu jawab. Akhirnya guru kita pegang aliakannya ceramah aku 3 jam, mulai jam 9 sampai jam 12. Sekalinya lo dia ada biunya, isinya sama saya itu. Sekalinya amplopnya diganti lawan map, wah jago ini lah. Padahal menggandaliakan, sekalinya pakai map, wah. Orang ala biu ini orang ini. Makanya aku jadi ke situ pakai map. Sekali dibuka sama. Alih diulang tak awal ya. Orang ala biu ini, sekali dia sama saya itu. Betulan melihat di situ penggaduhan hubungan alabi itu. Pajak itiknya tinggal itiknya talarang pada ayam itihi itik di alabi ini. Sekalinya itik alabi ini bila habis bihintalo langsung mandi wajib ke sungai. Tujuh kalinya larang harganya. Namun ayam kan bertayamumnya makanya murah. Makanya murah. Makanya ayam tuh itik bihintalonya biru. Kalau agak biru itu menandakan orang bila bilanya langsung mandi wajib. Bila orang itu pina oren-oren berarti orang itu pada mandi wajib langsung subuh atau kesiangan. Tuh makanya itu lah itik itu tak larang pada ayam karena itik ini bila habis dintalo langsung mandi wajib ke sungai. Sedangkan ayam batayamum aja berarti ayam ke dintalo berkikihnya menjadi debu. Kayak kucing juga. Nah, makanya dalamnya murah. Jadi mana ada orang berhubungan badan lawan bini berarti kita itik tuh kualitas itik itu bisa menambah 3 roda kuat 1 juta ya kekuatan dikembalikan. Tapi kalau langsung tanganga subuh hanya mandi wow yuk itu makanya bini kada puas. Mandi itu di atas jam 12 sampai subuh. Jangan mandi habis maghrib sampai jam 12 malam. Makruh dan itu mengundang penyakit. Makanya banyak orang menggitir-gitir batis kesamutan, menggitir-gitir urat, macam-macam penyakit. Kenapa? Mandinya habis maghrib, mandi di atas jam 12 sampai subuh. Nang bagus. Habis maghrib makruh penyakit. Kalau dia bisa mandi habis maghrib, kada mamalkan. Tapi subuh mandi kuat. So, amin ya rabbal alamin. Begabetan kita. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Lalu datang dia kepada ulama. Wahai ulama, ulun tak mimpi 3 malam berturut-turut keluar 4 buncur rantai, sebuncur naik ke atas, sebuncur ke bawah, sebuncur ke kiri, sebuncur ke kanan. Ulun pernah biar ceramah mati lampu di panggung kayak malam tadi, tapi mic-nya kada ada. Tapi nggak ada suara ulun nyaring kok koyak ulun. Biar aja kada bemik kalau apa juga. Bapak. Maka oleh sebab itu ibu-ibu nyaring tahajud no. Nah, suara kita nih. Makanya kita umpat demo ya makanya orang di Jakarta bisa paculan tah kita linga beun polisi itu. Umpat demo kita. Kita nyaring mau koyak butuh rapungan gendal. Urus aja teman koyak nyaring hati uas tuh. Udah urus dia kayak ulun sama orang kayak sini. Tapi bila ke koyak suara dia gendal. Ya Allah. Ngeri. Ujar ulamanya, wahai Abdul Muthalib, akan keluar dari sulbimu itu anakmu, dan akan keluar dari sulbi anakmu itu cucumu, yang terkena dari langit pertama, langit ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh, barat dan timur, masyrik dan maghrib. Orang kenal akan cucumu itu. Imam Abdul Muthalib imbah mendengar apa pendapat ulama tadi. Boleh ke rumah Abdul Muthalib langsung bernazar kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, bila pian memberikan ulun anak seikung lagi, di antara anak ulun yang sudah 9 jumlahnya, akan ulun sembelih. Takdir Allah terjadi, lahirlah yang namanya Abdullah, anaknya sudah 9 ikung. Orang benajarnya mulai dari Abdul Muthalib Bahari. Anaknya yang pertama Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab. Di TV nasional ada orang ceramah, paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Awan ulun begawi di TV itu, aku teleponnya, ulun di Jakarta, kuliah di Jakarta.
Assalamualaikum anu kawan. Padahal lawan penceramah di dalam TV tuh kalau ulun lihat di dalam kitab paman Nabi itu Abu Lahab aja, lain Abu Jahal. Abu Jahal tuh ngarannya Umar bin Hisam. Paman Nabi itu bin Abdul Muthalib, bukan bin Hisam. Padahal kan lawan guru nang ceramah tuh paman Nabi Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Padahal kan lawan guru ceramah tuh Abu Jahal itu adalah paman sidin nang ceramah tuh jako. Padahal kan oleh kawan ulun tuh abot sidin menelponi ulun bemamai. Ika memadahkan pamanku, nih memadahkan paman ikam daripada paman Nabi jako. Lain paman Nabi hebat. Abu itu dalam hadis artinya bapak, Jahal itu bungol, disambat Pak Bungol. Jadi bungol ini mulai bahari bahasanya Pak Bungol. Abu itu bapak, Hurairah kucing, dipanggil Nabi Pak Kucing. Kalau orang ini membahasakan Abu itu abah, Jahal itu bungol, abahnya bungol. Bukan kayak itu. Abu itu bapak, Jahal itu bungol, Pak Bungol. Abu Hurairah, Abu itu bapak, Abu itu Pak, Hurairah kucing, Pak Kucing. Dulu tahun 7 Hijrah, Abu Hurairah itu datang dari Yaman. Dia berdagang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Diganti namanya dari Abdussam menjadi Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani. Dia orang Yaman. Ngarannya dulu Abdussam artinya hamba matahari. Diganti oleh Nabi Abdurrahim. Dulu namanya Abdul Ka'bah pamannya, diganti namanya Abdurrahim. Ya kayak ini memang kayak itu. Orang kafir itu kan ketujuh mempertinggalkan kita orang Yahudi Nasrani. Bila kita Yusuf, nya Yusuf. Bila kita Ibrahim, nya Abraham. Bila kita Abdurrahman, nya Doraemon. Itu lihat. Itu orang Yahudi itu kalau mempertinggalkan kita. Jadi kita didik-didik. Sunnah berikan nama yang baik padanya. Abdullah, Abdurrahmannya Muhammad Ahmad, dan yang seumpamanya pun perempuan. Nama-nama yang baiknya, nama yang bagus berikan kepada anak. Jangan ada bagus. Berangan apa? Kata Nabi, 3 orang di rumah anak laki-laki tidak diawali dengan nama Muhammad Ahmad. 3 kumpian diisi anak lalakian tidak dengarni Ahmad Muhammad awalnya, maka sarumahan tu bungul, kata Nabi. Makanya anak ulun Ahmad pertama. Malam ada ulun bertasmiyah di Badabai, karang anaknya tuh Riki Wania Albar. Itu apa artinya nih Pak? Apa jangan aja guru Riki lahir Rabu malam Kamis, Wania warga negara Indonesia asli, Albar Alabiyu Badabai. Ada juga orang malam itu orang Banjar kawin orang Bali, diisi anak lakian, ngaran kawan orang itu Saifuddin, bininya orang Bali, anaknya lakian, minta ngaraniakan supaya ada Bali Kalimantannya, supaya nama tabuat kayak Alabiyu Badabai, ngaraniakan supaya ada tabuat Bali Kalimantannya. Di hari kada dapat, malam semalam dapat di hotel keluarga di jam 3. Hotel Pone jako ngaran anak pian supaya nang bagus sudah dapat nih jako nang balik nang supaya ada Bali Kalimantan nih, ngaran anak pian jeung nang bagus di dulun anu Bakantan di dulun. Karena kan Bakantan itu kan kepanjangannya Bali Kalimantan, itu anak bintang. Jujur ya. Diatur kalau kawai juga. Ini anak bintang itu aku ngaran nih, Bakantan. Uma nang bini alhamdulillah bagus benar aja Bakantan. Uma nang laki hamok. Ya mana bininya itu arek namanya. Kan di Bali itu Bakantan itu kan artinya sugih.